saya akan menjadi ancaman nyata untuk para pelaku usaha yang nakal. Saya sampai gebrak meja ya. Ya, saya lihat. Itu udah akumulatif sebetulnya bos. Udah baju gerah, tempat ruangannya kecil, dapat emak-emak yang begitu modelnya. Waduh. Padahal itu gerah banget ya. Gue kalau nggak menteri gue gamparnya, gue tabuk gitu. Kalau saya kan saya tahu semua nih. Ini perusahaan-perusahaannya, ini kayak Lion ya kan. Dia anggota dewan sana, saya nggak peduli, saya tabrak. Yang ini kenal dengan menteri ini, saya tahu tuh, saya tabrak gak peduli. Yang ini dekat dengan pejabat ini, saya tabrak. Nggak ada urusan. Industri yang terbang-terbangan itu tuh. Yang ijazah pilotnya ditahan ya? Ya semua, jangankan pilot, sampai security juga ditahan. Nah di Jakarta juga sama. Jakarta itu dari yang merasa perusahaannya besar, punya backing general, pejabat dan sebagainya, juga angkat bendera putih. Gue nggak mau seperti Purna-Purna itu tuh. Ada Purna itu kan, Purna itu jenderal-jenderal tua mau bicara revolusi, yang mimpin umurnya 80 tahun, gimana revolusi itu dipimpin anak muda. Balik lagi di Bikin Terang, sekarang lagi bahas katanya cari kerja makin sulit. Antara cari kerja makin sulit atau yang nyari kerja yang milih-milih, kita juga nggak tahu. PHK juga makin banyak, sudah ada bersama kami. Muhammad Nakar, Emmanuel Ebenezer, selamat pagi, siang, sore, malam. Bang Noel. Sesuai kebutuhannya, mau siang, pagi, sore, malam. Kalau buat dia mah tiap hari tuh pagi, siang, malam sama aja. Pagi, siang, sore, malam sidak ya? Karena katanya 24 jam tuh handphonenya nggak pernah ditutup. Serius. Banyak orang lapor. Lapor apa bang? Bang, ijazah saya bang. Bukan ijazah juga, banyak. Ada yang suaminya ijazah ditahan istrinya. Ada yang ditahan suaminya ijazahnya. Macam-macam. Serem banget. Nah, itu semenjak abang tampil itu ya. Yang mana itu? Itu tampil ke perusahaan, lihat. Saya dengar banyak orang yang nelfon, minta tolong. Banyak. Urusan utang juga sekalian katanya bang. Sampai persoalan utang-utang. Gitu. Utang, kemudian yang tadi saya sampaikan di awal. Yang istrinya nahan ijazah suaminya, minta suaminya balikin ke istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ya, masalah domestik juga apa? Sampai domestik. Gue bilang kacau ini apa gitu. Sampai ada yang ngutang, BPKB-nya ditahan. Kemudian ada yang minjem duit, KTP-nya ditahan. Terus saya bilang ini kan bukan urusan saya. Urusan saya kalau perusahaan melakukan penahanan ijazah. Baru saya bilang saya mungkin bisa membantu. Tapi kan aduan-aduannya aneh-aneh. Tapi saya senang ya, saya senang. Artinya rakyat kita ini kan butuh yang namanya kehadiran seorang pemimpin. Pertama itu. Kedua yang gak kalah penting adalah negara hadir tengah mereka. Karena selama ini kan negara ini tidak punya wajah ya. Kenapa tidak punya wajah? Ya gimana ya, kita apa yang persis selalu disampaikan Pak Prabowo lah ya. Udahlah, bangsa saya ini kan sebetulnya menjadi Indonesia sudah lama. Artinya pesan itu semua sudah kita tahuin tuh. Artinya jangan lagi praktek-praktek yang kira-kiranya merugikan rakyat, merugikan republik ini, merugikan negara, sudahlah. Kan kita lagi mau menyusun negara ini lebih baik. Karena saya berkali-kali sidak, mayoritas kan mereka itu ya diskusi dengan saya. Sebenarnya ada nggak sih Pak kepastian gitu? Ada nggak sih aturan? Gitu loh. Akhirnya ya bilang, oh iya problemnya di situ. Gitu. Akhirnya kita diskusi walaupun sangat dinamis ya di lapangan ya. Banyak kan ya nolak dan nggak ngaku, dan mayoritas juga mengkambing hitamkan karyawan dan burunya. Seperti apa sih bang? Misalnya kayak ya burunya tidak jujur, bawa kabur uang apa dan sebagainya. Kita sih diemin aja. Pertama mungkin kita akan iyakan ya, kedua, ketiga. Tapi kalau semuanya mengkambing hitamkan burunya, ya akhirnya kita mulai tahu. Saya tanya, kok begitu Pak? Misalnya kayak burunya pindah kerja. Ya. Ini orangnya ini Pak nggak disiplin, nggak kerja. Baru berapa bulan bekerja sudah keluar. Akhirnya kita cek, ya gajinya di bawah UMR. Ya wajar lah kabur. Kedua, tekanan kerjaan di tempat dia bekerja juga tidak
tidak membuat dia nyaman. Misalnya seharusnya dia sebagai operator di sebuah perusahaan disuruh juga ngangkat-ngangkat apa, disuruh juga apa. Jadi Multitasking. nah multitasking itu, nah kadang-kadang itu yang membuat para pekerja juga tidak nyaman. Seharusnya kan Pak, misalnya saya sebagai kameramen lah di sebuah studio, ya udah kameramen dong. Ngapain saya suruh ngangkat-ngangkat bangku, suruh nganter-nganter apa gitu loh. Kan itu bukan pekerjaan saya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi problem para pelaku usaha. Nah makanya sekarang dengan aktifnya saya melakukan penyidakan, ya akhirnya saya makin tahu persoalan di bawah. Selain wajah negara tidak ada, ya pelaku usahanya nakal-nakal. Makanya kalau mereka ngotot, pintu masuknya saya sederhana, udah ijazah dulu. Di belakang itu banyak banget persoalan. Apa aja? Gajinya yang di bawah UMR. Lantas norma K3-nya juga berantakan gitu loh. Sampai tidak ada yang namanya burunya tidak dikasih namanya layanan BPJS tenaga kerjaannya. Banyak. Oh jadi Gitu. ijazah itu cuma pintu masuk doang? Pintu masuknya masih ketawa-tawa aja. Pintu masuknya ijazah dulu. Ngotot baru kita hajar pakai yang lain-lain gitu loh. Sebetulnya dengan ijazah aja mereka itu bisa kita pidana. Misalnya menahan ijazah itu kena pidana penggelapan. Itu udah pasti tuh. Ya. Gitu kita kena pasal 374. Kedua, kalau seandainya mereka pelaku usaha minta tebusan, kita kenakan pasal pemerasan. Nah selama ini kan mereka merasa punya backing. Wah perusahaan ini anggota dewan di DPR. Perusahaan ini dia dekat dengan pejabat ini, menteri ini, jenderal itu. Kalau di saya nggak ada urusan, tabrak. Yang dengan ormas nggak ada? Dekat dengan ormas gitu? Dekat dengan ormas, karena wajah negaranya udah jadi ormas. Gimana? Bung. Makanya mau mereka mempraktekkan itu karena wajah negara seperti ormas. Bung Noel, Yo. ketika saya mencari kerja ya sekitar 15-16 tahun yang lalu. Itu memang modelnya kan MT ya Bang ya? Manajemen training. Itu kan kontrak 3 tahun sampai 5 tahun ijazah ditahan. Makanya ketika ijazah ditahan menjadi sebuah polemik saya agak kaget gitu. Karena ketika itu wajar. Wajar karena itu dianggap sebuah kewajaran yang tidak wajar. Bagaimana apa korelasinya ijazah dengan pekerjaan? Terkecuali sertifikat. Misalnya kawan-kawan merekrut kawan-kawan untuk misalnya dunia broadcast. Dia ternyata tidak punya disiplin ilmu soal bagaimana menjadi operator kameramen. Ya kawan-kawan sekolahkan tuh. Lantas dapatlah sertifikat. Nah itu masih boleh. Sertifikatnya ditahan. Sampai 3 tahun gitu misalnya. Nggak boleh juga sampai 3 tahun. Maksimal setahun atau 2 tahun. Misalnya kontraknya 3 tahun berarti 1 tahun. 5 tahun cukup 2 tahun. Nggak boleh sampai selesai dia sampai di layoff kemudian sertifikatnya ditahan nggak boleh. Karena dulu sampai, mohon maaf nih, sampai bank-bank kelas bank BUMN pun melakukan itu Bang. 3 tahun, 5 tahun, manajemen trainee, ijazah ditahan. BUMN yang mencoba Kalau misalnya, nanti aja Bang riset sendiri. Enggak, gue udah tahu. BUMN yang gue sebut nih BNI, BRI, lantas Pelindo, PT Pos, lantas apa lagi tuh banyak tuh. Itu masih sekarang? Enggak, sekarang Tapi udah sudah enggak. Dulu. Belasan tahunnya tahun sekarang 2009, 2010. Pas saya masuk, ada wamen yang gila, ya mereka mulai ya takutlah disidang sama saya. Saya kira memang konsepnya manajemen training itu seperti itu Bang. Kalau soal manajemen training kita tidak pernah mempermasalahkan ya. Selama itu sesuai dengan ketentuan PP ya, peraturan perusahaan ya. Itu. Tapi ada satu yang nggak boleh yang dilakukan adalah praktek ilegal tadi penahanan ijazah. Karena itu tidak ada korelasinya. Bahkan kalau misalnya nih. Itu kan dokumentasi pribadi orang. Kalau lu yang nyekolahin lu dari SD sampai kuliah. Yang nahan perusahaan gimana logikanya? Misalnya nih, saya misalnya kontraknya 3 tahun. Saya baru 2 tahun, saya keluar. Kalau mau ijazah saya diambil, saya mesti tebus sejumlah uang. Kalau enggak ya ijazah saya ditahan gitu. Ya nggak boleh, tetap nggak boleh. Praktek pertamanya aja sudah salah menahan ijazah.
Kedua, ketika perusahaan itu pelaku usaha minta tebusan, lebih salah lagi. Makanya saya bilang pertama nahan ijazah akan kita kenakan pasal penggelapan. Kedua, ketika mereka minta tebusan, kita kenakan pasal pemerasan. Kan kadang-kadang di perjanjian kerjasamanya itu ada yang namanya praktek penalti. Sampai 100 juta bahkan. Oh 100 juta lu kecil. Ada yang sampai 300, 1,7 M. Enggak, maksudnya itu belasan tahun yang lalu dokter. itu 100 jutaan. Ya kan mereka kan kemarin bukan baru sekarang. 300-an itu. Ada 10 tahun yang lalu. Ada yang 15 tahun yang lalu yang nggak mampu, akhirnya kan gini logikanya. Orang bekerja itu nyari uang. Bukan malah minta ngebuang uang lagi. Berarti di situ ada modus kejahatan yang dilakukan oleh para perusahaan. Khususnya HRD ini. Gitu. Bang. Makanya saya sampaikan, saya akan menjadi ancaman nyata untuk para pelaku usaha yang nakal. Gitu. Saya akan menjadi ancaman nyata buat mereka. Bang, ini kan ada beberapa teman saya yang gila, perusahaan gue baru pertama kali datangin wamen. Tapi urusannya ngurusin ijazah gitu kan. Nah, apa yang mendasari Bang Noel sampai akhirnya turun ke lapangan, datang ke perusahaan, bahkan ada yang ngunciin pintu segala, nggak boleh masuk. Apa yang mendasari Bang sehingga menjadi viral seperti sekarang? Gini, ini kan rakyat, ini konteks bernegara ya. Kita harus melihat ada nilai itu. Ini negara, kewajiban negara adalah melindungi warga negaranya. Nah mereka yang ditani ijazah itu kan warga negara. Kenapa kita saya harus sampaikan di sini ya, saya sedikit menyampaikan kenapa saya terkadang sidak itu harus pakai baju dinas baju dinas. Walaupun itu ternyata salah tuh. Salahnya kenapa? Ternyata yang saya pakai itu waktu di Surabaya itu buat upacara, buat sidak. Udah salah. Saya pikir Jenderal Noriega itu. Iya, gue juga salah. Udah pernah kena baju kan, gue mau gagah-gagah aja, gue keren ada 3 bintangnya kan. Padahal cuma 4 hari di Magelang. Gue datang tuh, itu datang sana ya gitulah. Ya kita nggak dihargain, ditutup, diapain lah, kita mau dikadal-kadalin lah, apa pokoknya. Ketika kita sidak yang di Surabaya itu, perempuan itu budiannya itu tidak kooperatif. Padahal kita sudah tunjukin, Bu, saya ini wakil menteri. Ini ada Kapolres. Ini ada Wadir Krimsus dari Polda Jawa Timur. Ini anggota dewan ini. Nggak peduli dia. Tetap aja nggak dianggap. Kita diem ya. Pokoknya terus, bahkan dia tidak mengakui karyawan yang menjadi karyawannya bekerja di situ tidak diakui juga. Sampai terakhir ijazahnya tidak diakui juga bahwa dia nahan. Padahal perempuan yang namanya Bu Putri itu adalah HRD-nya. Ya. Nah akhirnya ya saya sampai gebrak meja ya. Ya saya lihat. Itu udah akumulatif sebenarnya bos. Udah baju gerah, tempat ruangannya kecil, dapat emak-emak yang begitu modelnya. Waduh. Padahal itu gerah banget ya. Gue kalau nggak menteri gue gamparnya, gue tabuk gitu. Itu udah nahan emosi tuh? Iya Bu, tingkat dewa tuh bos. Makanya orang hormat banget sama gue, bukan hormat bajunya ya kan. Hormat karena, wih kesabarannya luar biasa. Sabar tingkat dewa itu. Aduh kalau nggak gue timpin orang mama ini. Iya itu gue gebrak meja aja, brak. Wah saya jadi apa katanya. Ya, atau dia bilang apa tuh, saya jadi takut. Saya jadi takut gitu. Ini jadi takut, ini jadi drakor dia. Kurang ajar drakor deh, ya kan? Dia memang pemain watak tuh Bang. Iya, itu loh. Dia selalu mengembalikan respon dari kita. Selalu begitu kan, itu drakor. Nah, mungkin ya saking gak teganya nih, Dirkrimsus ya, kasihan lah saya, udah tahan emosi tingkat dewa. Dia bisikin lah ke saya, Pak Wamen, jangan Pak Wamen ya. Kayak udah deh saya aja deh ngerjain nih Polda, kayak gini-ginian kita udah ribuan nih ke polisi kok ngerjain kayak begini nih. Orang-orang yang ngaku, yang modus-modus gini udah. Akhirnya ya ditangani langsung polisi gitu. Sekarang ijazah semua dikembalikan berarti? Nggak dikembaliin, polisi nangani langsung. Nah, sekarang udah aman? Nggak mau, polisi nggak mau ngembaliin. Polisi mau itu jadikan bukti. Karena ditangkap, digeledah rumahnya. Baru dapat 108. Padahal dulu kita hanya minta pulangin. 34. Ternyata ada 108. Gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan polisi itu udah luar biasa. Berarti nanti akan disidangkan berarti ya? Oh sidang dong, penjara nggak ada urusan Bang, kita. Oke.
Kan abang turunnya ke beberapa perusahaan. Kan setiap perusahaan tuh ada wilayahnya, ada yang namanya disnaker bang. Nah, sekarang disnakernya berfungsi apa enggak tuh bang? Gini, kasihan ya dinasker kita ini sebetulnya bisa nih kan negara. Hancurnya dinas-dinas tenaga kerjaan kita ini, kenapa? Karena iklim pejabatnya itu tidak mampu ketika menghadapi para pengusaha-pengusaha ini yang di belakangnya itu backingnya besar. Kenapa? Pertama itu. Nggak takut sama ancaman atau? Pertama pasti takut ancaman. Kedua kadang-kadang ya mereka juga lihat misalnya menterinya pejabatnya gitu. Pejabatnya itu dari partai A, B, C, F, D, G dan sebagainya. Ternyata punya relasi dengan perusahaan itu akhirnya nggak berani. Nah kalau saya kan saya tahu semua nih. Ini perusahaan-perusahaannya. Ini kayak Lion ya kan, dia anggota dewan sana, saya nggak peduli, saya tabrak. Yang ini kenal dengan menteri ini, saya tahu tuh, saya tabrak nggak peduli. Yang ini dekat dengan pejabat ini, saya tabrak, nggak ada urusan. Karena kita harus menegakkan aturan. Loh, Republik ini mau berwajahnya seperti ormas atau republik, tinggal pilih aja. Kalau mau seperti ormas ya silakan liar bangsa ini. Jadi liar, yang takut pengusaha, ya akhirnya kita juga takut gitu loh. Nah ini kan kita lagi mau tertibkan Republik ini. Supaya tidak apa? Tidak ancur-ancuran seperti ini, ugal-ugalan. Makanya saya suka sekali kemarin ketika Presiden menyampaikan berkali-kali. Peraturan menteri atau pertek-pertek yang kira-kira menyesatkan, membuat usaha jadi susah. Hapus. Nah itu kita suka tuh. Ada sebuah ketegasan dan kehadiran negara. Selama ini kan ya jujur aja. Hancurnya bangsa ini karena tidak ada aturan yang pasti. Karena semua berlomba buat aturan dan berlomba untuk mencari duit. Nah kalau daerah sekarang jajal aja tuh bikin aturan lo. Ditimpe lo sama Prabowo. Itu. Nah kalau kayak sekarang saya nggak ada urusan. Bang, itu yang ke Lion belum ada telepon dari ketum partai. Takut kali ini. Jadi Pak Wamen. Om Aiman. Sebentar aja. Thank you. Udah berapa ijazah yang dikumpulin, yang dikembaliin? Yang jelas total ijazah yang sudah dipulangkan dari hasil laporan kita itu sudah ada sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu? Ratusan Dari ribu. berapa perusahaan? Ya pasti ratusan iya. Ya tiba-tiba mereka pada takut gue sidak. Pada takut lah. Jadi nggak semua hasil sidak? Enggak. Ada yang suka rela balik? Langsung bikin bendera putih. Oke. Berapa? Ratusan ribu dari berapa perusahaan? Dari sekitar ada berapa ribu. Kalau yang sudah kita sidak kan ada puluhan ya. Perusahaan. Nah setelah kita sidak pada ketahuan di sidak. Kayak di Surabaya itu daerah kawasan industrinya sudah sekitar ada ratusan perusahaan yang langsung mengembalikan dengan sukarela dan membawa bendera putih. Daripada gue sidak ya kan. Nah di Jakarta juga sama. Jakarta itu dari yang merasa perusahaannya besar, punya backing jenderal, pejabat dan sebagainya, juga angkat bendera putih. Oh iya, banyak. Bang Irawan jenderal masih aktif? Ya macem-macem lah, macem-macem. Enggak macem-macem, dari yang purna sampai yang tidak purna. Gitu. Bisa nelfon nggak? Emang berani nelfon gue? Itu, ya ada. Kalau Lion nelpon gue, Lion nelpon gue. Apa katanya? Apa? Kata Lion bla 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 bla. Tapi gue bilang gini. Kenapa? Yang nelfon siapa? Siapa ya? Ntar dulu Anaknya apa bapaknya? Ya pokoknya salah satu petingginya lah. Gue nggak mau nyebutin namanya. Terus bilang apa? Ya bilang untuk ya dia coba ingin menegosiasikan soal penalti. Kan penalti tinggi banget itu, puluhan juta. Mungkin menurut mereka kecil ya, tapi menurut pekerja atau misalnya kayak pramugara, security, buruh teknisi dan sebagainya itu kan besar. Sekian puluh juta loh, 40 juta sampai 100 berapa juta lah. Dan itu bisa dinegosiasikan. Dan saya nggak mau bernegosiasi. Dan nggak mau bernegosiasi. Dan saya nggak mau, saya nggak mau. Pulangin. Bahaya dong. Kenapa? Bahaya dong, karena kan bisa mengganggu iklim investasi, Enggak. produksi, usaha. Enggak. Enggak. Apa yang diganggu? Pertama kita tidak minta uang ya. Kita tidak meres, kita tidak minta saham. Penaltinya tadi? Penalti juga kan nggak boleh. Itu pemerasan. Oh penalti itu diminta ke mereka? Ke mereka. Oke. Saya nggak bilang nggak boleh. MT gitu loh Mas. Jadi iya. Yang keluar sebelum masa Ya. pakai selesai. Terus pihak Anak MT perusahaan juga anak MT. pihak perusahaan meminta supaya
penalti itu tetap ada gitu. Iya, saya bilang saya nggak mau Arta Boga. Oke. Lantas Berapa sih satu orang misalnya? variatif. Ada yang 25 juta sampai 300 juta. Ada yang sampai 1,7. Dan sekarang 0. Nol. Maksud 1,7 Perusahaan gede. 1,7 M. 1,7 M. Levelnya apa 1,7 M? Nggak ngerti. Hah? 1,7. Modus kan jahat. Iya 1,7 Perusahaan M. apa itu? Apa ya? Kemarin yang 1,7 itu deh apa deh? 1,7. Ada lah. Pokoknya Oke. ada. Tapi intinya sekarang manajemen trainee nih, MT. Ah. Dia kontraknya katakanlah ikatan dinas 2 tahun. 2 tahun. Lalu dia keluar sebelum 2 tahun. Yang sebelumnya ada penalti sekian puluh juta atau bahkan sampai M tadi. Yang sebelumnya ijazah ditahan. Sekarang no. Nol. Nol. Nggak boleh. Tapi kalau- Karena kita tahu kenapa dia keluar. Oke. Kan selalu selama ini pelaku usaha atau para pengusaha ini selalu mengkambing hitamkan kawan-kawan buruh dan pekerja. Kenapa? Posisi tawar mereka kan lemah. Gitu loh. Nah dengan hadirnya saya nggak ada. Tapi Bang, Ada keseimbangan. mungkin HRD itu menghitung kalau misalnya MT kan dilatih nih, kasih pelatihan, dikasih kursus. Ada cost lah buat perusahaan. Itu mereka ngitungnya ada cost lah yang dikeluarkan oleh Kan dipotong perusahaan. bulanan. Dari bulanannya dipotong. Dari gaji. Dari gajinya kan kita tahu modus udah kita tahu lah. Udah modus semua MT-MT itu. Gitu loh. Alasannya kan begini. Pak kan kami kan Tapi sampai kapan nih? Terus-terusan sampai gini? selesai. Ini bukan gimmick kan? Enggak, gua nggak mau gimmick. Karakter gua bukan gimmick, nggak suka. Sampai kapanpun Wamen. Selama masih ada, selama masih ada praktek penanaman ijazah, selama itu juga gua masih uber tuh, gue sidak tuh orang-orang itu. Ya. Gitu. Ini untuk rakyat ya. Iya dong. Dan sesuai dengan asta cipta. Bukan untuk Pak rakyat Prabowo. juga, tapi untuk juga pelaku usaha. Iya. Bahwa kita gini, Ya, ini pelaku negara usaha ini, rakyat juga. negara ini kan bukan sedang memeras. Kita ini bukan kompetitor mereka, kita mau bina mereka agar apa? Ya gini, kita harus fair juga. Kita nggak boleh juga terlalu seakan-akan buru banget, bukan. Kita harus jaga tetap ekosistem biar para Ya. pelaku usaha ini berjalan, gitu loh. Jadi kita secara prinsip posisi kita mau menjadi penyeimbang, menjadi jembatan yang baik antara pengusaha dan buruh atau pekerja, gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan menjadi ancaman sampai kapanpun untuk para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Saya akan Itu. jadi ancaman sampai kapanpun. Bagi pengusaha dan pelaku usaha ya. Iya, yang nakal. Meskipun juga sebagai karyawan juga harus punya komitmen yang jelas. Iya. Jaga, bukan kemudian udah habis manis upah dibuang. Kemudian kerja dapat gaji selesai. Nggak komitmen juga. Itu juga kemudian jadi perhatian Ya juga, kita nggak mau juga ini. Tapi gini, banyak juga kok pengusaha-pengusaha dan pelaku usaha yang saya lihat ekosistem di dunia industri bagus. Antara buruhnya, lantas antara bosnya. Kan banyak pelaku usaha yang bagus. Makanya lihat mereka jalan terus. Nggak ada kegaduhan, demonstrasi dan sebagainya. Nggak ada yang loncat kerja balik lagi. Ada yang minta resign secepatnya. Gimana? Kalau seandainya di tempat usahanya aja tekanan kerjanya begitu bengis. Fitnah lah. Maaf kadang-kadang merintahnya dengan kata-kata binatang. Merintah karya banyak. Gitu loh, banyak itu. Apa itu kemarin kita sidak itu. Bosnya itu terlalu kayak nganggap orang buruh itu bawaan itu rendah banget. Belum lagi perilaku rasis. Ya. Udah tahu lah kita, makanya ya kita semakin tahu itu ya. Nah ini kan luar biasa. Di pemerintahan Pak Prabowo, di kementerian itu baru 2 minggu sudah mengeluarkan 2 SE. Surat edaran soal nggak boleh lagi penanaman ijazah, kemudian soal rekrutmen syarat, itu nggak boleh lagi tuh yang good looking lah, umur lah, usia, belum menikah lah, maaf yang perempuan ditanya perawan atau belum, apa enggak, belum ukuran BH, itu benar, itu realita. Serius, itu realita. Itu ada. Iya, itu realita. Kita nggak bohong itu. Itu perusahaan di bidang apa itu? Saya nggak tahu lah. Bukan. Ya banyak kan ya, Modeling misalnya kali. pabrik-pabrikan. Pabrik. Gitu. Pabrik? Apa pabrik? Apa kaitannya pabrik sama pakaian dalam? Makanya saya bilang Ini bukan pabrik pakaian dalam, pabrik pakaian dalam. Nggak perlu juga tahu Lah iya, seperti apa itu. urusannya gitu loh. Itu kan pelecehan kenakalan, dong. itu pelecehan Pidana seksual. dong. Iya. Bisa Tapi kan dilaporkan mereka ini kan nggak para pencari kerja ini kan karena posisinya lemah, akhirnya dia iya aja lah gitu loh. Dan itu kan mulai banyak yang ngadu. Misalnya kayak contoh kemarin kita nanganin advokasi di Universitas Pancasila. Rektornya, mantan rektor ya tuh, mantan rektor.
karena merasa punya relasi kekuasaan yang cukup bagus, deket pejabat A, B, C, nggak urusan sama saya tabrak. Lo mau punya pejabat apa sih lo? Gitu loh. Dia tahu kan gue ini gila kan, wamen gila. Jadi ngadepin mereka nggak boleh pakai cara yang waras. Harus dengan cara gila kayak gue gini, tabrak aja udah. Gitu loh. Bang, kalau lagi sidang kabinet nggak ada menteri atau yang lain yang protes atau lapor gitu. Ini wamen nih kayaknya udah agak berlebihan nih gitu. Nggak ada. Pertanyaan berubah. Ini kan katanya wamen gila, mana-mana bikin heboh. Ditelepon let call Teddy. Pertanyaan terakhir. Gini. Pamit dulu ya, Pak ya. Silakan. Gue jawab dulu, jangan baru gue mau jawab nih. Kalau soal teguran dan sebagainya, selama itu bagus, saya rasa ya paling pernah tegur gini, jangan terlalu kenceng. Maraton aja, jangan speed kebut. Iya. Saya sih tahu pesannya. Maksudnya Siapa yang negur bang? Gue kasih tau tuh nggak ya? Kasih tahu aja nanggung bang. Gitu. Tapi yang pasti positif gitu ya, pasti positif lah. Kedua, saya kan orangnya sedikit keras tapi punya prinsip ya. Waktu pertama saya ditegur, saya milih untuk mendingan dipecat. Orang gue kan kerja buat presiden kita. Ya. Karena saya harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden kita semua. Gitu loh. Oh presiden keinginannya ini, ya udah kita harus terjemahkan gitu loh. Gue harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi pemikiran dan apa yang harus gue tindak terhadap pemikiran yang diinginkan oleh presiden kita. Karena gue kan pembantunya, ya kan. Pembantu kedua lah, ada menteri, ada wamennya. Gitu. Pembantu pertama itu menteri, keduanya gue. Jadi kita harus mampu menerjemahkan apa menjadi keinginan presiden kita. Makanya salah satunya ini, dekat dengan rakyat, melayani rakyat, jangan sakiti hati rakyat. Bang Noel, fenomena anak muda sekarang sulit dapat kerja, bahkan lulusan S2 sekalipun susah katanya dapat kerja. Ini pandangan-pandangan saya, Mas Gaib gitu. Sebenarnya lapangan kerja ada-ada aja, cuma anak-anak sekarang aja milih. Ya gini, kita negara Terlalu pemilih. Selain memilih Menurut juga Bang Noel kadang-kadang nggak ketemu apa yang diinginkan industri. Oh enggak Ya, match itu benar. ya. Itu nggak match. Itu realitanya. Kedua, banyak juga keluhan industri kita, anak-anak sekarang ini manja. Tapi saya tidak mau ikut narasi para pengusaha. Iya, setuju saya. Gitu, saya nggak mau. Gitu. Saya tetap yakinkan bahwa kawan-kawan anak-anak milenial ini punya semangat kerja Gen Z tinggi. lah, Gen Z, milenial saya. oh iya Gen kita milenial. Gen Z ini tetap punya semangat kerja selama tempat pekerjaan itu membuat mereka nyaman. Seharusnya pelaku usaha bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Gitu. Situasi sekarang ini kan nggak seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya kan? Ya. Mereka butuh space, butuh apa. Kan saya lihat ada beberapa gedung hotel di Jakarta. Anak-anak muda semua tuh kerjanya di mana, enak semua. Dia butuh ruang terbuka, ruang kebebasan. Agar apa? Keluar kreativitas mereka dalam bekerja. Gitu loh. Tidak dibawa tekanan-tekanan yang membuat mereka malah kabur. Selain tempat pekerjaan dan gaji. Pokoknya apapun saya lihat di industri ya atau pelaku usaha. Selama gajinya sesuai, saya yakin mereka tuh nggak ada yang nakal, gitu loh. Kedua, selama pekerjaan itu tidak dibawa terlalu tekanan yang terlalu tinggi, juga mereka nyaman, gitu loh. Mereka senang-senang aja, fine-fine aja. Bang Noel, saya nggak tahu ya, maksudnya anak sekarang yang lebih realistis menghadapi hidup, kayak misalnya mereka gaji kecil mereka nggak mau, atau angkatan kami nih saya Mas Gaib yang pasrah-pasrah kayak kami gaji di bawah UMR. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kerja dulu gitu. Nah inilah generasi loser namanya, generasi kalah. Mereka nih generasi kritis. Itu dia itu. Mereka generasi kritis. Saya suka mikir nih mereka nih sebenarnya kritis. Kritis, makanya saya nggak mau ikut Dulu kan narasi. kita ditanya mau digaji berapa, ya sesuai kemampuan perusahaan aja. Nah, itu generasi kalah aja, loser. gitu. Karena gini, karena tidak ada ketentuan pasti yang dilakukan oleh negara. Ketika Negara harus itu. memastikan dong ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini udah itu ketentuan negara nggak boleh kalian abaikan. Ya. Gitu. Ketika ketentuan ini kalian langgar, kami akan melakukan yang namanya tindakan gitu loh.
Nah itu maksud saya itu yang penting gitu. Kita butuh aja negara ini seperti ini. Nah ini yang kita minta ke para pelaku usaha. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit. Minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya. Gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin. Cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah. Misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini udah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Karena abang udah nyinggung soal ojek online, kita elaborasi sedikit soal itu bang. Oke. Nah jadi sekarang situasinya seperti apa nih? Harapan mereka tidak jadi mitra ya, tapi karyawan. Ada yang bilang ya udah jadi mitra aja asal adil. Bahkan katanya kalau jadi karyawan malah justru nggak semuanya bisa terserap. Ya ini kan menjadi debatable ya antara menjadi mitra, karyawan. Tapi kita tetap harus cari rumusan yang pas. Karena ini kan di ekonomi platform digital ini kan kita harus mampu mencari yang pas pada posisi mereka. Karena sekali kita salah ngambil keputusan, salah mendefinisikan, akhirnya hancur semua tuh. Gitu. Yeah. Dan kita tidak mau ngambil keputusan yang gegabah. Gitu. Kita mau naruh mereka di mana? Dia sebagai mitra, mitranya seperti apa definisinya? Gitu. Kalau sebagai pekerja, pekerja seperti apa? Gitu. Nah kemarin saya diskusi banyak tuh sama platform digital itu ya. Pak, mendingan mereka sebagai konsumen. Ada option lain ternyata gitu loh. Konsumen itu seperti apa ya? Dia bilang, ya lu kan kita ini penyedia ininya Pak. Ya mereka kita anggap konsumen Pak. Gitu. Wah ini option bagus juga. Lantas kerugiannya di mana? Kekurangannya di mana? Kelebihannya di mana? Dia jelaskan, dia rasionalisasi. Ini loh Pak, keuntungan dari drivernya. Oh iya. Akhirnya saya bilang, oh iya rasional. Lantas ada juga misalnya Kementerian UMKM bilang, well mendingan UMKM deh well. Jadi aman dia. Oh iya UMKM. Ini kan banyak option nggak bisa. Gini, di era sekarang ini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan semua kabinet itu kan mudah sekali ya kolaborasi, komunikasi dan sebagainya. Jadi semua ini kita komunikasikan, apalagi ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Bisa juga di gue tuh bro katanya. Bisa juga di karena kan gue melihatnya bahwa ini kan dari aspek ketenaga kerjaannya. Tapi kita nggak boleh kaku dong. Oh iya kalau saya UKM bisa, ya UKM aja coba. Tapi posisi mereka ini seperti apa nih? Biar mereka juga nyaman gitu loh. Yang paling penting itu kan negara bisa hadir bersama mereka itu. Poinnya itu. Jangan kita larut dengan definisi-definisi yang salah. Kita jangan larut dengan keputusan-keputusan yang salah. Ketika salah definisi, salah keputusan, hancur semua. Bijak juga ya ternyata ya. Orang ngeliatnya. Cuma dar-dar-darnya doang ya. Gue lagi semangat-semangat. Nah kita kalau mau daftar platform kan kita ngasih nama. Sebetulnya bukan platform digital aja. Itu banyak kita bisa gugat tuh yang kemarin bikin-bikin apa tuh hack lah apalah tuh. Pertamina apalah apa. Ya nggak boleh sembarangan, data itu nggak boleh. Kok semua lembaga boleh data, jangankan data. Di mal-mal itu aja yang jualan-jualan motor apa itu minta data nomor teleponnya. Itu nggak boleh sebetulnya. Makanya saya bilang ini negara ini kok begini ya. Murah sekali ya minta data warga negaranya. Gitu loh. Untung kemarin tuh ada aplikasi apa lagi, Word namanya ya, di Bekasi. Ya yang Moto dikasih 800.000 kan. Retina. Untung aja tuh. Siapa Kemdigi itu cepet ngambil keputusan. Tutup. Langsung tutup.
Gila itu sampai sebegitunya, ekstrimnya. Mereka sadar nggak sih bahwa ada operasi intelijen di Republik ini yang sedang bermain? Kepentingannya apa? Bikinnya kerusuhan. Bikin kerusuhan. Lantas mereka bisa Apa negara apa yang main? Ya, Bang? semua punya lah kepentingan negara ini. Gitu. Semua punya negara-negara luar itu punya kepentingan lah. Nggak Siapa mungkin tidak. yang mau nyasar Indonesia, Bang? Banyak lah. Ini kan perempuan seksi. Gitu. Perempuan cantik, seksi. Lantas di tubuhnya itu banyak sekali yang namanya emas. Namanya nikel apa gitu loh. Ya kan? Itu seksinya di situ ya. Bukan dalam konteks seksual ya. Saya minta maaf. Nggak ada maksud ke sana. Ya. Seksinya dalam konteks itu. Punya Gitu. segalanya lah. Punya segalanya. Ada. Rambutnya itu misalnya emas. Kulitnya itu berlian, ininya tembaga hidungnya, ininya nikel, oh semua tubuhnya itu menghasilkan yang bisa dinikmati. Ya, Bang, kan sekarang banyak orang berharap dari Kementerian Tenaga Kerja itu menyediakan lapangan kerja. Ya. Padahal kan itu bukan tugas Kemenaker sebenarnya. Iya, Itu kan ada hubungannya dengan industri, Betul. perdagangan. Itu yang benar. Iya kan? Jadi kalau industrinya nggak ada, ya Padahal lapangan kerja pekerjaannya nggak ada. Kemenaker kan menjaga supaya mereka tetap bekerja dengan perlindungan yang matang. Nah sekarang koordinasinya seperti apa, Bang? Nah, itu pertanyaan yang paling bagus dan berkualitas di antara semua pertanyaan lu tuh. Sebetulnya soal lapangan pekerjaan ini ya selain lintas kementerian, itu kan ada di Kementerian Perindustrian. Karena yang mereka yang tahu industri-industri. Pertama itu, kedua kita ini kan persoalan yang di hilirnya, ya kan? Gitu loh. Misalnya kayak gini, ada yang namanya wajib lapor tenaga kerja perusahaan WLKP. Nah mereka tinggal kasih ke kita aja, baru kita publish. Kalau seandainya kita bilang ini ada kerjaan, tapi kalau seandainya industri tidak ada gimana? Kalau menjaga perilaku pekerja itu gimana, Bang? Menjaga perilaku pekerja, ya saya bukan ahli psikologi ya. Gimana sih ngejaganya ya? Gue ini model pemarah juga, gue ngejagain orang yang marah-marah. Karena gini, soal pekerjaan ini kan persoalan perut ya. Ya. Persoalan perut yang nggak boleh juga kita. Karena kadang-kadang ya itu jadi salah satu pertimbangan investor juga. Jadi malas sering demo gitu. Bukan, demo itu kenapa? Jangan jual demo kenapa? Karena kita lihat kemarin kan, banyak sekali keinginan para pelaku usaha dan industri atau pengusaha. Ini lihat ormas-ormas, itu udah kita tindak. Ya. Izin-izin sudah. Ya. Apalagi pejabat-pejabat yang minta-minta proposal meres-meres, kita tindak. Nggak boleh ada lagi. Gitu. Ormas juga nggak boleh ya, Bang? Nggak boleh, jangankan ormas negara yang nggak boleh. Kewajiban perusahaan atau pengusaha cuma 2 cukup. Pertama bayar pajak, kedua sejahterakan buruhnya. Udah. Jadi Bang, urusan pelaporan administrasi tenaga kerja asing sekarang lebih mudah dong setelah kasus kemarin. Sangat mudah. Sekarang dimudah nih sekarang. Enggak juga, saya nggak mau. Enak kalau main muda-muda aja, nggak bisa. Kan kemarin ada kasus itu yang KPK itu yang TKA, ya asing. TKA karena diperlambat akhirnya disogok baru bisa keluar izinnya. Itu di eranya siapa tuh? Di era sebelumnya. Ah udah, gua kan nggak mau menjadi hakim terhadap mereka yang. Ya berarti yang sekarang udah nggak begitu ya? Ya nggak bisa lah di era gua. Pertama gua akan tekan nggak boleh ada berlebihan tenaga kerja asing. Bukan kita anti asing. Karena kita juga banyak orang-orang Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Kalau seandainya mereka transfer knowledge boleh. Seandainya misalnya gini, Cina punya kemampuan teknologi A. Misalnya mereka ngirim 10.000. Ya mereka mengedukasi dong, transfer pengetahuan. Ya. Biar kita bisa resapan misalnya berapa, ya kita 100.000 gitu loh. Nah itu kan masih boleh. Jangan misalnya 100.000 tenaga kerja Indonesia 10.000. Kacau itu. Makanya ya kalau di era saya jujur aja saya ketat soal itu. Makanya saya dimusuhin juga soal TKA. Karena saya yang ngeblokir itu hari ini. Itu banyak di daerah-daerah Bang. Banyak. Dulu pernah saya sidak di mana, TKA-nya kabur bawa koper lari nggak bohong. Kabur. Padahal saya bukan lagi sidak TKA. Saya sidak soal pesangon THR.
kabur tuh orang itu. Bahkan TKA ada 2 macam tuh. Ada TKA profesional yang memang dia ahli. Emang expert, expertnya nggak ada orang ya. ya. Ada TKA yang memang pekerja Kerja kasar. Pekerja kasar. Nah itu yang kita tidak mau. Kalau mereka yang punya keahlian, itu yang kita Tapi perbolehkan. kan katanya itu bagian dari deal investasi di awal. Saya nggak tahu dealnya kapan. Gue kan nggak tahu. Lalu lah. Dia mah cuek aja. Lalu ya, Dia Bang. tuh Dealnya bukan kapan? deal gue kan. Gue kapan, gue nggak tahu dealnya. Jadi ya. Lalu ya Bang. Ya gue nggak tahu dealnya apa, gue nggak tahu. Lo bisa tahu ambil kesimpulan ada deal, gue malah nggak tahu. Pokoknya. Jadi deal itu memang tidak pernah tertulis di atas kertas. Gue kan nggak tahu itu. Ada deal itu atau kagak. Pokoknya gue harus rasional menerjemahkan apa itu negara. Gitu. Apalagi ini kan terkait kehidupan ya manusia yang punya. Karena gini, bekerja itu adalah hak. Karena itu menjadi perintah konstitusi di pasal 27. Gitu loh. Dan ya gue harus melaksanakan menjadi perintah konstitusi itu. Tidak bisa tidak. Jadi idealnya kalau misalnya kayak tenaga kerja kasar atau tenaga kerja yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, ya kerjakan. Kecuali mereka punya keahlian, beda lah ya kalau keahlian. Nah itu pun masih kita pertimbangkan terkait apa? Ya lo transfer knowledge dong. Atau kalau tidak dia mau deal ya transfer teknologi. Gitu. Kan itu enak. Bang, menanggapi sekarang banyak sekali yang katanya sulit nyari kerja. Ya nggak tahu sulit nyari kerja atau banyak, tadi saya ulang lagi, banyak yang ternyata nggak match antara SDM dengan pekerjaan yang kebutuhan industri atau pekerjaan yang available. Ya itu emang realitanya begitu, makanya kan. Atau dengan upahnya gitu, banyak. Selain upahnya gini, makanya upahnya ini yang paling penting dulu kita bicarakan. Tapi menurut saya industri atau pengusaha tidak pernah mempermasalahkan soal upah. Selama ada semacam aturan yang pasti. Lantas kemudian ada juga izin-izin yang pasti, yang tidak memberatkan industri. Ya. Itu selama berapa komponen itu menjadi hambatan, korbannya pasti buruh, gitu loh, ya kan? Karena ada beberapa komponen-komponen yang kadang-kadang itu malah menjadi alat pemerasan, diberat-beratin lah apalah, sedangkan usaha ini harus berjalan kan, harus berlangsung. Nah, hal-hal yang begitu di pemerintahan Pak Prabowo udah nggak boleh lagi, gitu. Jadi ya kita keras soal itu. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan ke pengusaha-pengusaha, apa yang kalian butuhkan? Ini Pak, ya sudah nanti kita bantu. Lantas ingat ya, kalian punya kewajiban 2, bayar pajak, sejahterakan buruh. Gitu. Udah nggak, dan pengusaha tuh nggak ribet, gitu loh. Yang ribet-ribet ini yang nakal-nakal ini kan yang merasa punya backing, ya gitu loh. Bang, balik tadi belum selesai tuh soal koordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang menyiapkan lapangan kerja. Kemudian Kementerian Investasi yang mendatangkan investor. Sementara kebutuhan lapangan kerja kita kan juga semakin banyak. Ya, kalau begini terus kerjaan abang jadi nggak kelar-kelar ini. Memang banyak PR di Republik ini. Karena kenapa? Perilaku pejabat sebelum-sebelumnya kan sibuknya bisnis. Tidak sibuk ngelayanin rakyatnya. Lantas nggak sempat ngurusin negara ini. Dia sibuknya bisnis saja. Cuma dia aja yang berani ngomong gini. Enteng gue ngomong gitu emang. Gitu. Karena gue nggak punya beban, gue bukan pengusaha. Ya kan. Gitu. Ya itu inilah warisan nih yang selalu diwariskan ke siapapun yang menjabat. Nah makanya saya tidak mau nanti ketika saya tidak menjabat lagi, ada tuh persoalan warisan kayak nahan ijazah, syarat. Itu baru 2 tuh poin. Belum lagi nanti THR, gaji yang nggak dibayar. Ini kan terus nih. Saya tidak mau menjadi manusia super lah. Tapi cukup 1 aja persoalan bisa selesai, itu menurut saya sebuah legacy. Misal tanah ijazah ini kan sudah banyak yang balikin ya kan. Semua pengusaha, pelaku usaha sudah tidak melakukan praktek itu lagi. Lantas ke depan lagi soal rekrutmen secara untuk mencari kerja itu juga. Bayangkan dalam 2 minggu kita bikin 2 SE. Lantas kemudian itu nanti menjadi peraturan menteri. Itu ada sanksinya nanti tuh. Berarti nanti setelah jadi permen artinya kayak misalkan usia juga nggak boleh lagi ya dicari? Nggak boleh dong.
Gimana masa mau bertentangan dengan konstitusi? Bekerja itu dilindungi oleh undang-undang dan itu perintah undang-undang. Kemudian dibatasi oleh umur. Masa kita tunduk, masa perusahaan membuat aturan yang di atasnya konstitusinya melarang? Ya nggak boleh dong. Ya kan? Logikanya kita harus ketemu. Nah makanya saya sampaikan berkali-kali, pejabat-pejabat sebelumnya sibuk berbisnis, tidak sibuk melayani rakyatnya. Ini jawaban terbaik dari jawaban-jawaban Bang Noel sebelumnya. Ya. Lu ikut-ikutan gua lu. Penting banget ya. Bang, terus soal job fair yang kemarin sampai heboh banget itu loh, sampai membludak. Itu tandanya kan orang desperate banget nyari kerja. Angka pengangguran katanya tertinggi di 2025. Formalitas doang. Bisa jadi. Katanya. Ya, Tapi katanya formalitas doang job fair. nah itu juga itu bagus buat kritik, bisa menjadi benar dan bisa menjadi tidak. Karena harus dipahamin, kejadian itu kan di Bekasi, seakan-akan itu kerjanya kementerian. Ya. Itu bukan. Semua orang kayaknya menganggap itu kerjaan Kementerian itu kan salah. Itu kan setiap pemerintah kota, pemerintah provinsi boleh melakukan job fair. Gitu. Jadi seakan-akan kita terus loh, kok kita terus gitu loh. Itu kan janji menurut cerita nih ya di lapangan. Yang dibuka lowongan pekerjaannya 2.000 atau 2.500. Yang datang melebihi dari 2.000 yang dibutuhkan. Misalnya 2.500 yang datang 22.000 apa? Ya. Itu kan nggak ketemu. Di kampus lagi. Iya, nggak ketemu, ngebludak. Pertama itu, kedua ya ada hal yang minor lah yang di lapangan terjadi gitu. Dan itu tidak dipertimbangkan. Misalnya kejadian orang-orang yang sesak-sesakan, timpuk-timpukan dan sebagainya. Karena emosi, karena panas Emosi, kan. panas, lantas mereka di luar ekspektasi mereka kan. Ternyata sebanyak itu. Berarti Iya, lain kali padahal saya sebelum kejadian itu saya sudah ngumumkan ada 2.500 resapan tenaga kerja di PT Daikin. Nggak ada tuh daftar ke saya. Makanya saya bingung orang-orang ini kemana sih? Ini saya menteri langsung loh, tak usah nggak pakai job fair tuh sebenarnya. Ngomongin nggak pakai job fair, langsung direkturnya menyampaikan dekat saya. Kemudian HRD-nya, sampai saya bilang HRD-nya Daikin, kamu minta duit nggak? Enggak. Kamu minta ini nggak syarat? Enggak. Kamu nani jasa nggak? Enggak. Keren. Nah itu responnya dikit. Makanya saya bilang ini kok gampang sekali. Ada yang bilang job fair tuh proyek juga untuk beberapa orang aja Bang. Saya belum sampai ke sana berpikirnya itu sebagai proyek atau tidak. Kalau seandainya itu benar proyek, ya saya kan orang yang kritis. Tapi selama kemarin ya, selama saya ada di Kementerian Tenaga Kerja dan ada Pak Menteri Yasterli, Prof. Yasterli, saya memverifikasi semua perusahaan-perusahaan itu tidak yang disampaikan itu, HRD itu. Dan HRD itu juga udah klarifikasi ke saya. Pak, saya nggak begitu maksudnya, gitu loh. Saya bilang jangan begitu dong, kita nih lagi, maaf, soal tenaga kerja ini rakyat itu sensitif. Sensitif ya. Sangat sensitif gitu loh. Sampai mengundang amarah. Iya, orang sudah marah-marahnya ini. Nah job fair kita yang di Kementerian Tenaga Kerja kemarin itu tanggal berapa itu ada 52.000 resapan tenaga kerja. Yang datang itu 20.000. Nggak ada yang teriak-teriak tuh. Rapi, Ya, saya lihat. bukan soal itu, kan enak. Karena yang dibutuhkan itu, yang kita kasih itu 52.000, yang datang 20.000. Kan enak, nggak ada yang teriak. Nah ini yang dibutuhkan 2.500, yang datang 22.000. Tapi terus story ya Bang Noel ya. Saya waktu itu datang ke job fair, ya di tahun 2009 saya baru lulus. Itu saya langsung dapat panggilan 5, 4 diantaranya terima. Tuh, berarti nggak bohongan dong, nggak formalitas dong. Saya juga ya kan? pernah ikut job fair dan ada panggilan 2. Tapi ada. Ya ada. Nah Yang ini di perusahaan testimoni bergengsi itu. semua. Nah ini testimoni yang benar. Artinya apa yang disampaikan HRD itu kan sesat. Gitu dong. Ya kan pernyataan yang sesat. Karena juga yang kan kita verifikasi. Ini gimana? Ini ada pernyataan HRD, dia bilang bahwa itu formalitas doang. Itu hanya buat naikin rating perusahaan dan sebagainya. Nah loh, saya bilang di kita nggak ada begitu. Gitu. Maka kita, ya maaf kemarin sempat saya reaksioner ya, saya marah. Saya bilang pecat itu HRD-nya. Gitu loh. Kok tega-teganya menyampaikan apa yang dilakukan kita. Karena kan serangannya ke kementerian. Ya pasti. Seakan-akan itu job fair itu pasti
itunya Karena ada tulisan kementerian. supported by Kemenaker. Iya, Kemenaker. Kadang-kadang ke kita. Jadi saya jadi bulian tuh kemarin juga. Tapi sekali lagi, kita pasti ketika melakukan job fair itu pasti ada punya standar-standar tersendiri ya. Pasti kita akan verifikasi. Misalnya kayak perusahaan kalian rekrutmen tenaga kerja apa bidangnya ini Pak. Bener apa enggak itu? Bener Pak. Gitu. Kan mereka berkeliling tuh pencari kerja tuh. Kenapa kok yang di Kemenaker nggak ada yang teriak bahwa ini formalitas? Kenapa yang di Bekasi teriak formalitas? Karena kebutuhan tenaga kerjanya dengan kesempatan tenaga kerja kan lebih besar yang datang dibanding yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma 2.500, yang datang puluhan ribu. Jadi Bang, jadi yang terjadi saat ini bukan banyak pengangguran tapi nggak match gitu sebenarnya. Nggak match, yang pasti nggak match lah itu. Itu juga menjadi kendala kita. Makanya kemarin kita coba diskusi dengan Kementerian Pendidikan. Ya sudah kita cari membuat lapangan pendidikan yang siap kerja. Jadi jangan sampai nanti ketika industrial ini membutuhkan nggak ada. Akhirnya apa? Hilang lagi. Nambah lagi angka pengangguran, nambah lagi angka kemiskinan, nambah lagi angka keluhan. Jadi bangsa ini selalu keluh kesah isinya, kan kita tidak mau. Capek Bang. Iya. Makanya kita siapkan SMK-SMK. Sudahlah misalnya di daerah mana, misal Ambon. Karena itu dibutuhkan industri terkait perikanan, udah kita bikin SMK perikanan. Jangan bikin SMA-SMA lagi. Misalnya di mana ya, Sulawesi. Dia industri pertambangan. Ya udah coba SMK-SMK berbasis pertambangan. Gitu. Jadi tidak lagi gitu loh. Nih, saya minta pendapat Bang Wamen nih. Kita kan dikenal menjadi negara dengan sumber daya alam yang paling lengkap di dunia. Kita tambang ada, isi nikel, biji besi, emas semua ada. Kita minyak dan gas ada sekaligus. Ada minyaknya, ada gasnya. Kita hutan punya, pertanian, perkebunan semua. Buang gas nih. Ampun Bang. Perkebunan, pertanian semua ada. Setelah Bang Noel turun ke lapangan, kenapa kok semua sumber daya alamnya begitu banyak, tapi serapan usahanya, tenaga kerjanya nggak begitu banyak di kita? Itu aneh kan? Iya. Padahal Dan kita itu semuanya menjadi ada. concern presiden. Kalau Kenapa nih perusahaan-perusahaan ini besar? Bang, Timur Tengah itu cuma punya minyak dan gas. Dia nggak punya batu bara, nggak punya perkebunan, tidak punya laut, tidak punya pertanian. Kita ini laut ada, pertanian Semua ada. Semua ada. Apa yang nggak ada di kita? Semuanya ada. Makanya bersabarlah karena kita lagi membuat yang namanya swasembada energi. Di situ akan ada resapan tenaga kerja besar. Kedua yang tadi yang saya mau bilangin, kita semua ada. Kita akan buat namanya swasembada pangan. Di situ nanti ada tercipta lapangan pekerjaan yang besar. Kawan-kawan petani milenial dan sebagainya. Kita kan tadi yang kamu bilang tadi tuh. Kita terkadang alergi dengan sebuah pekerjaan. Di Thailand itu anak-anak muda itu betani. Ya, Iya. itu benar. Nah kita alergi dengan petani. Padahal kita keren, ini basicnya petani semua. Jadi alergi petani. Anak-anak muda sekarang itu memilih kerja di convenience store, di minimarket. Nggak mendingan jadi barista dah. Barista, dia pengen nongkrong aja. Skype. Jadi mendingan kerja di convenience store, mendingan kerja di minimarket dibandingkan nerusin sawah punya Orang tuanya. Di Vietnam itu sampai anak itu tetap turun-temurun jadi petani. Karena bangga ada duit di situ. Gitu loh. Kita ini kan bukan gengsian ya, karena memang ada stigma masa lalu, Orde Baru, seakan-akan petani itu PKI dan sebagainya. Ini persoalan kejahatan sejarah yang selalu mengintimidasi seakan-akan petani itu adalah gerakan kiri. Buruh tani. Buruh tani. Petani dan pekerja. Jadi dimusuhin. Tokoh marginal lah gitu ya. Makanya saya bilang seakan-akan kelas terendah lah. Kelas terendah. Menjadi petani itu kan salah itu. Itu apa? Ya negara telah melakukan praktek kejahatan terhadap pekerjaan itu. Ya. Lo kok diskusi gue sama gue pasti hal ideologis lo. Padahal kalau di luar negeri petani kayak kaya loh. Iya. Lo gak ada yang gak kayak Inggris apa tuh gak kayaknya. Thailand, Vietnam. Tapi di sana nggak ada tengkulak nih Bang. Nah itu juga ya tengkulaknya kan ya kita tahu siapa pemainnya. Iya. Ya Bang, dulu kan aparat negara tengkulaknya nakut-nakutin. bener. Karena dulu ada ketakutan negara terhadap gerakan PKI. Bang. Noel saya bukan Bambang. Bang Noel.
Nih Bang, Grip Jaya sempat merilis jajaran baru yang masuk ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Salah satu nama baru ada nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Betul nggak tuh Bang? Jawab. Ya. Ya itu pernah tersampaikan di kuping saya dan di berita ya. Pertama ada beberapa media nasional yang mengkonfirmasi apakah saya di Grip. Karena saat acara apa, ya ada salah satu pengurus Grip menyampaikan saya di kepengurusan Grip sebagai penasehat. Nah saya belum bisa menjawab iya atau tidaknya. Kenapa? Karena saya tidak ada di situ. Jadi abang hanya didapuk? Didapuk gitu loh. Tapi kalau seandainya sebagai penasihat mereka butuh dinasihatin, saya nasihatin tuh. Jangan nakal-nakal lagi ya Grip. Jangan minta-minta duit lagi ya Grip. Om Hercules jangan galak-galak. Kena nasihat. Iya, kirain mau saingan sama Grab. Ada Grip, ada Grab. Bang, abang ini kan dianggapnya dynamic duo sama menterinya. Oh gitu? Satu menteri kalem, ya kan? Iya. Kalem, ngomongnya juga. Good cop, bad cop. Iya. Jadi abangnya yang gerasa gerusu, yang satu nih kalem, ketemu industri. Itu memang disetting begitu atau memang alami aja Bang? Atau Itu yang jelas kehendak alam. Kita sama-sama tahu pada posisi masing-masing ya. Menteri saya ini kan sosok guru besar, akademisi, kemudian sosok yang memiliki integritas gitu. Intelektualitasnya juga kan tadi saya bilang seorang akademisi, guru besar, profesor. Ya pasti secara intelektual terpenuhi unsur itu. Ya nggak kalah penting dari semua yang dia miliki adalah dia memiliki integritas. Memang ada kelebihan yang dia miliki, pasti juga ada kekurangan. Gitu loh. Sama ke halnya saya. Ada kekurangan pasti ada juga kelebihan saya. Nah kelebihan Pak Menteri saya, dia seorang konseptual. Gitu. Dia sangat konseptual, seorang konseptor yang akhirnya mengambil pilihan itu. Nah kebetulan saya di lapangan. Gitu loh. Makanya saya bilang ya kelebihan saya mungkin di lapangan. Mengeksekusi apa yang menjadi keputusan kementerian kita. Nah, dua-dua ini sebetulnya ini pasangan maut saya nih. Menteri dan saya ini pasangan duet maut ini. Makanya dulu kan orang menganggap ini pasti nggak ketemu nih, pasti berantem. Nggak klop nih. Karena ada yang menyampaikan di internal lah ya, di internal elit-elit lah. Ini Noel pasti berantem terus sama Menteri. Ternyata enggak, kami saling mengisi. Saling backup ya Pak? Gitu saling mengisi. Nggak saling mengintip ya, tapi saling mengisi. Emang ada wamen dan menteri yang saling mengintip Bang? Lu mau gue kasih tau nggak? Kasih tau lah Bang. Jangan. Lu jangan loh. Kalau terlalu terang banget bahaya. Bahaya, iya. Jadi sedikit Nanti tembus bandang. remang-remang. Remang-remang aja. Iya. Ya faktanya hari ini apa yang dilakukan menteri saya itu yang terbaik buat rakyat. Dan juga begitu apa yang saya lakukan pasti juga yang terbaik buat rakyat. Malah kalau ada Woman of the Year. Bang Noel. Bang Noel kan selama ini biasanya meledak-ledak gitu, emosional. Kan sekarang pejabat ya? Tetap tuh gue meledak-ledak. Tetap. Lu lihat Tapi ya maksudnya kata-katanya agak halus atau Tapi akibat teguran, baik teguran. nahan tidak keluar Teguran, kata-kata mutiara. Ya, gue bisa menempatkan diri gue tuh. Gitu. Kadang-kadang gue ikut live apa tuh medsos ya. Medsos. Masih lepas tuh kebun-kebun itu tuh. Kadang-kadang ternyata baik yang mantau. Nah, banyak juga ya mengingatkan, tapi kan senang kita diingatkan. Itu sebuah kehormatan. Artinya abang dapat perhatian ya? Iya. Gitu. Jadi Bang, ya. Satu lagi nih soal yang banyak abang. Satu lagi apa terakhir? Enggak, masih ada masih ada beberapa. Banyak amat. Dikit lagi. Honornya gede ya? Iya, gede. Awas lo. Soal abang kopi di atas. Banyak. Udah banyak nggak habis-habis. Semuanya gua ungkap di sini. Satu lagi. Apa itu? Ini soal abang yang banyak diserang terkait dengan Seritek. Bang kita lepas ade Bang, nggak apa-apa Bang. Iya. Dua lo gue nyangkut nih. Kita kasih dua yang terbaik ini Bang. Nah itu sebenarnya bagaimana sih dibalik peristiwa Seritek itu yang abang sana segala macam gitu. Lo harus paham kronologisnya. Oktober itu kita tanggal 21, 2 berapa itu kan kita kumpul lah ya di Magelang. Ya.
Sebelum kumpul itu kan isu Sritek ini kan menggema kan. Wah baru pemerintahan baru sehari atau 2 hari itu Pak Prabowo. Langsung ada gelombang PHK 50.000. Loh, itu baru pertama pemerintahan kan kaget. Kita Pak Prabowo kaget, kita semua kaget. Oh, gila nih kita dikerjain. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba 50.000 iya, gitu. 50.000. Waduh, ini nggak bisa. Nah, Pak Prabowo karakternya kan ekspresif ya. Nggak bisa terlalu apa gitu loh. Dipanggil semua kementerian. BUMN dipanggil, Menteri Keuangan dipanggil, Menteri Ekonomi dipanggil, Menteri Perindustrian dipanggil, Menteri Perdagangan dipanggil, Ketenagakerjaan dipanggil, semua dipanggil. Ini kenapa ini, ada apa nih gitu loh. Panggil lah semua tuh. Nah setelah dipanggil ya terpaksa harus ada yang mampu mengeksekusi ini. Gimana caranya? Ya pokoknya yang prinsip dasarnya perintahnya jangan ada yang namanya PHK. Itu pertama poin itu. Kedua soal lain-lainnya coba nanti kita diskusikan karena di luar itu kan bukan domain Kementerian Tenaga Kerja. Soal hukum, soal bisnis, hutang dan sebagainya kan bukan domain saya. Domain saya waktu itu sebagai wakil Menteri Tenaga Kerja kepentingan adalah bagaimana mencegah yang namanya PHK. Makanya waktu itu dari Oktober, dari Oktober sampai bulan Februari tidak ada PHK. Oktober, Februari itu lumayan tuh ya. 5 bulan kan tidak ada PHK. Nah kemudian ada namanya kurator, kemudian ada keputusan hukum. Lah kita kan nggak mampu menjangkau keputusan hukumnya, gitu loh. Karena saat pertama terjadinya PHK, orang yang sinis, orang-orang yang kalah dalam pemilu langsung punya buat narasi saat itu. Narasinya apa? Bail out. Orde baru, Jokowi. Langsung dikait-kaitkan itu, gitu loh. Aneh kan kita lihat, waduh kacau nih. Kemudian pas kurator memutuskan itu pilot, wah selamatkan. Ya udah kita selamatkan, gitu. Kita selamatkan sekarang, makanya lihat udah gak ada yang teriak-teriak lagi kan. Yang paling penting kewajiban perusahaan harus membayar yang menjadi haknya kawan-kawan buruh. Kedua, perusahaan yang sudah dibeli ini harus merekrutmen ulang kawan-kawan Sritek yang kemarin bekerja di situ. Enak kan? Gak susah. Yang ribet ini yang kacau-kacau ini yang kelompok RT 16 sama RW 24 ya. Iya kan? Yang 16% sama 24%. Ngoceh gitu. Kayak apa tuh ya? Burung iprit ya, burung. Oh, baru enggak sih. Ya paham. Yang kalau yang punya 16%, siapa tuh 16%? Ya, siapa? Ya udah. Kita udah tahu maksudnya. Udah tahu. Paham. Karena bos lu terlibat di situ. Iya, Bang. Udah selesai pemilu, Bang. Udah selesai lah. Takut deh. Langsung dia bilang, Bang, apa-apa. Jadi udah aman ya? Aman. Everybody happy ya? Senang semua kok. Ya, okay. Senang semua. Yang jelas kewajiban negara harus menjaga yang namanya hak-hak buruh. Terkait misalnya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan JHT, jaminan hari tua. Itu udah kan dapat mereka semua. Dan mereka happy. Yang marah-marah itu makanya saya bilang, loh kita yang advokasi di Sritek, yang ngoceh bukan orang Sritek. Yang kita advokasi buruhnya, yang ngoceh bukan buruh. Makanya saya bilang, gak apa-apa lah. Kan saya babak belur tuh dihajar kayak gitu kan. Tapi akhirnya kelihatan. Yang banyak komen buzzer ya Bang? Ya gak tahu lah tuh. Yang jelas bukan apa yang saya anggap tuh kan manusia tuh. Karena lihat akhirnya ketangkep kan tuh. Ownernya kan, ya. Si Iwan Lukminto. Ya. Itu sebenarnya jawabannya udah ketahuan lah sekarang tuh. Kan dulu sampai ada skema untuk going concern ya biar tetap berjalan ya. Tapi kan ya negara ini nggak bisa dibohongin. Ya kenapa Jaksa Agung melakukan tindakan hukum pasti ada sesuatu tuh. Ya. Dan ini saya kan bukan domain saya. Itu biarkan hukum yang bicara kan. Gitu. Ya kan? Harapan publik terhadap Bang Noel itu tinggi sekali. Makanya urusan di luar seakan-akan saya semua menteri segala-galanya Bun nih. Sampai ke BPKB ditahan. Iya, sampai cerai lah, minta uang ini, kontrakan apa. Terakhir oleh-oleh dari Jenewa dong. Oh iya, Ilo kan abang yang kesana. Iya, Ilo. Apa Bang oleh-olehnya? Untuk pertama kalinya dari Jenewa pertama adalah
hasil keputusan terkait ekonomi platform kita mendukung yang namanya konvensi. Konvensi apa Bang? Ya konvensi ILO. Oh. Gitu, terkait pekerja digital atau platform ekonomi ya. Para pekerja ekonomi ini. Gitu, karena kan mereka harus punya rumusan apa nih posisi mereka kita taruh di mana. Ya. Gitu. Nah ini sedang nanti pasalnya apa, itunya apa, ini nanti di 2026 diputuskan. Tapi posisi kita mendukung konvensi bukan mendukung rekomendasi. Kenapa konvensi? Karena itu sifatnya mengikat. Ya. Kalau rekomendasi kan tidak. Mengikat aja di perusahaan, di pelaku usaha Indonesia tuh banyak melanggar, banyak nggak nurutin. Apalagi yang sifatnya rekomendasi. Nah posisi tawar kita kemarin memutuskan konvensi. Walaupun saya didesak untuk rekomendasi, saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak akan mau. Artinya baru 6 bulan gue di pemerintahan sudah ada keputusan internasional, keputusan nasional yang sifatnya regulatif ya. Soal SE, 2 SE, 1 konvensi. Selama ini puluhan tahun tuh nggak ada, semuanya maunya rekomendasi. Itu. Nah di pemerintahan Pak Prabowo konvensi, keren kan? Bang terakhir, beneran? Bener loh ya? Bener. Selama Udah, perut gue udah mulus-mulus nih. dari Oktober ya, sekarang ya 8 bulan lah ya Bang ya, jalannya dari Oktober ya? Dari Oktober, udah berapa ya? 8 bulan. 6, 7, 8 ya? Kan dari Oktober, Iya, sekarang kan Oktober. bulan 6. 8 Bang? Coba dari Oktober, Delapan. November, bla 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 bla. November, Desember, Iya, 8 Januari, bulan. Maret, April, Mei, Juni. Berapa ya? 7? 8 ya? 8. Ya gitu 8 bulan. Perusahaan paling bandel, yang peraturannya paling ajaib merugikan karyawan apa Bang? Semua juga melanggar. Paling ajaib. Paling ajaib. Yang paling ajaib apa yang pernah selama Semuanya hampir mayoritas ajaib. Paling deh. Kalau gue ngomong kan gak enak, kasihan itu perusahaannya nanti. Ya. Gak usah disebutin perusahaannya. Industri yang terbang-terbangan itu tuh. yang bertindak. Yang ijazah pilotnya ditahan ya? Ya semua, jangankan pilot, sampai security juga ditahan. Udah dibalikin sekarang Bang? Ya dipulangin lah, kalau nggak dipulangin gue sidak. Gue tutup langsung, gue segel. Jangan Bang ribet-ribet tiketnya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Noel, Bung Noel. Sudah Ya. mau datang di Bikin Terang. Bikin terang, makin terang. Amin, terima kasih. Karena Indonesia terang bersama Prabowo Gibran. Siap. Ini dia salah satu wamen pejabat yang selalu nyebut pemerintahan Prabowo Gibran. Biasanya kan nyebut pemerintahan Prabowo. Gimana jarang diajak. Oh ini selalu Prabowo Gibran lah. Karena keren gini, loh. gue nggak mau seperti Purna-Purna itu tuh. Ada Purna itu kan, Purna itu. Jenderal-jenderal tua mau bicara revolusi. Yang mimpin umurnya 80 tahun. Gimana revolusi itu dipimpin anak muda. Bukan orang tua yang jalannya tertati-tati. Itu. Ngomong tentang demokrasi. Karena kita lihat gini. Bagaimana jenderal-jenderal yang sudah sepakat tentang demokrasi. Ya kita harus menghargai dong purnawirawan yang sepakat tentang demokrasi. Kita hormatin dong. Kenapa sih tidak menghormati jenderal-jenderal yang tertati-tati itu? Karena mereka hidup dalam demokrasi yang gelap. Jadi cara pandangnya dengan konstitusi sekarang dengan cara pandang yang gelap. Maksudnya? Makanya mereka masih kayak pandang Orde Baru. Wow, seakan-akan mereka bisa menentukan republik ini, salah. Itu. Makanya saya senang sekali tuh jenderal-jenderal yang sepakat dengan komitmen terhadap demokrasi. Mereka ini harus beradaptasi dengan demokrasi dong. Bukan kita beradaptasi dengan perilaku tua mereka. Feodal gitu maksudnya. Ya bukan feodal lagi, fasis kok diktator. Mereka nggak produk diktator. Nah jenderal-jenderal yang sepakat dengan demokrasi ini, ya mereka warisan dari reformasi. Warisan dari sebuah gagasan besar terhadap Indonesia ke depan. Nah ini kan warisan orang-orang gelap ini. Warisannya kan diktator. Gila lu, ngeri banget. Kalau gini-gini aja lu. Ngeri Mas Gaib, ngeri. Ini kita potong gak di bagian ini? Jangan dipotong. Tadi aja dipotong yang nyebut bang-bang. Nyebut merek. Yang nyebut merek aja dipotong. Oke. Terima kasih Bung Noel. Thank you, Non. Sudah datang Ya. di Bikin Terang. Syukron Bang. Semakin terang kan? Semoga Indonesia makin terang. Indonesia terang dong bersama Prabowo Gibran. Siap. Kita jumpa lagi. Thank you.